segera mendapatkan hidayah gitu. Oke, Bang pengikut Yesus, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ya, Kristen Bang ya. Kristen. Oke, silahkan Bang tanggapi tema atau Ustadz Alif mau pakai tema ini atau gimana Ustadz? Bukan, dia mau menanggapi atau saya sampaikan dulu? Oh ya, silahkan. Mau menanggapi atau mau mengikuti apa yang mau disampaikan Ustadz Alif dulu? Ya, saya tanggapi singkat aja. Tuhan mati, nauzubillah min zalik. Sepakat. Oke, silahkan Ustadz. Ya udah, kalau gitu sepakat. Sudah syahadat kan? Halo? Siap Bang, Halo. kirim KTP Bang. Kirim KTP. Apa? Bukan, justru gini loh. Kekristenan tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa mati. Ah, itu dia kita diskusikan. Mbak Christiana Angel, selamat pagi. Iya pagi. Kalau boleh tahu sekte mana? Sekte. Ya, agamanya dari Katolik kah atau Protestan kah? Saya pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Oh, gak ada denom. Ya saya pengikut Yesus. Oke. Nggak ada sekte saya. Baik. Saya tanggapi dulu gitu ya. Oke, baik. Memang pertama berdasarkan ayat Al-Quran, jelas ya, Allah itu Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Hidup, dan seterusnya. Bahkan di Al-Quran lain mengatakan di ayat lain bahwa yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan, kan gitu. Itulah Tuhan yang sesungguhnya, yang benar. Kalau kita buka juga di dalam kitab Ulangan 32 nomor 39 dan beberapa kitab yang diajarkan oleh para nabi terdahulu, memang Tuhan itu yang Esa, Tuhan itu yang menghidupkan, juga yang mematikan. Itulah Tuhan yang benar. Maka kalau ada ajaran yang mengatakan sebab itu atau sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pasti ini bukan ajaran para nabi terdahulu. Ajaran Nabi Muhammad SAW pasti bukan. Ajaran Nabi kalangan Bani Israel juga pasti bukan. Karena justru ada satu kitab di sini yang mengajarkan harus memberitakan kematian Tuhan. Nah, pengikut Yesus, menurut Anda yang tadi saya bacakan ini, itu kitab itu konyol atau gimana itu? Ya menurut Anda konyol gitu. Konyol sih. Ya, jadi Ya sudah, kalau menurut Anda konyol ya sudah. Berarti kan itu pendapat Anda kan. Kalau pendapat orang Kristiani Ya memang kan kami mempercayai. kamu belum ditanya, Kristina. Yang ditanya kan pengikut Yesus dulu. Ini Ya, loh saya namanya pengikut Yesus. Loh ini namanya pengikut Yesus. Sebentar dulu. Kalau ditanya, kamu kalau mau jawab. Kalau ditanya itu jangan balik bertanya gitu loh. Kalau mau jawab aja. Gini loh, tadi kan pengikut ini mengatakan Tuhan mati itu naudzubillah min dzalik, artinya nggak mungkin lah, nggak setuju kalau Tuhan itu mati. Betul itu. Di dalam ajaran kami sebagai umat Islam, memang Tuhan itu yang maha hidup. Yuhyi wa yumit, bahkan yang menghidupkan dan yang mematikan. Itulah Tuhan. Bukan dihidupkan, dimatikan. Ajaran Nabi terdahulu juga demikian. Nah, ketika saya mengutip satu ayat ini, ada bunyi begini bahwa setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, berarti konyol kan pengikut Yesus, betul nggak? Oke, saya jawab ya. Jadi kekristenan tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa mati dalam konteks sang ilahi itu bisa mati, nggak percaya itu. Tapi berbicara dalam teks itu, ketika dikatakan kematian Tuhan itu kan Tuhan itu gelar yang merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia atau menambahkan natur manusia. Tentu yang mati bukan keilahiannya. Ujung-ujungnya gini juga. Helikopter. Ujung-ujungnya gini juga. Jadi Anda sekarang percaya kematian Tuhan?
Loh, itu yang kami pahami. Kami Iya, tidak jadi percaya bahwa sang ilahi itu bisa mati. Karena itu bertentangan dengan sifat kekalnya Tuhan kalau dia bisa mati. lah iya, Kalau Tuhan bisa kamu mati, maka makanya saya gugurlah. tanya, di sini kan ada kalimat, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oke, Nah, kamu percaya nggak bunyinya ini? gini Bang. Tuhan itu adalah gelar yang disematkan kepada Yesus Kristus, betul? Ya betul. Nah, siapakah Yesus itu? Dalam perspektif Allah. Kristen. Iya betul. Ya dalam perspektif Kristen dong. Nah, Tuhan Kan Anda bertanya yang dalam disematkan perspektif kepada Kristen, kan? Yesus, ya kan, Yesusnya mati. Maka disebut kematian Tuhan. Iya, ya Tuhanku. Lah itu bunyinya begitu, Bang. Kematian Tuhan. Siapakah Yesus? Ya, Loh, Yesus itu Allah yang Jangan. mengambil natur manusia, menambahkan kodrat suka manusia. kayak Itu gini. Yesus. Ya, ini sekarang bukan proses turunnya Yesus, ini tentang kematiannya. Di sini dikatakan kematian Tuhan. Nah, kamu setuju nggak di sini? Kalau kamu nggak setuju, ya berarti kamu bukan Kristen ya, karena ini kitabmu. Apa ini bukan kitabmu? Gimana? Gini Bang. Saya ulangi sekali lagi ya. Tuhan adalah gelar yang disematkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus. Berbicara tentang Yesus, itu berbicara tentang dua natur atau dua kodrat. Ribet amat. Ribet. Iya dong. Ribet. Ini kematian Tuhan, kamu percaya nggak? Bang, Enggak, jangan dibawa kemana-mana. Ini tertulis dulu di dalam kitabmu. Ini kitabmu bukan sih? Gue tanya dulu dah, takutnya bukan kitabmu. ya kitab saya. Oke, di situ dikatakan kematian Tuhan. Nah, kamu percaya atau tidak? Enggak, kenapa Bang maksa apa yang kami pahami? Loh, bukan memaksa, Bang. Enggak. Di sini Saya sudah tertulis. tegaskan, Enggak. kekristenan tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa mati. Clear. Oh, berarti ini ayatnya yang salah. Enggak, gini Bang. Sebentar ya. Tuhan Kan ini kematian Tuhan. Bang. Kan Abang kan definisi Tuhan itu kan dalam konteks sang ilahi toh. Bukan, Anda tadi katakan tidak percaya Tuhan mati. Ya kan? Terus di sini ada kabar kematian Tuhan. Konteksnya kan dia selama di dunia ini, kematiannya kan untuk penebusan dosa manusia, tapi Ya, kematian Tuhan di sini Selam- disebutkan. mati. Dia mati, menjelaskan dia bangkit, jangan-jangan kan? nggak tahu datanya di mana ini Ustadz. Nggak akan saya sebutkan. Iya makanya jangan-jangan dia nggak tahu nih datanya di mana. Menjelaskan tapi nggak tahu datanya di mana, ini bahaya. Jangan aduh. Enggak, gini dulu loh. Bunyi ini yang disebutkan memberitakan kematian Tuhan, kamu setuju atau sepakat? Kalau kamu tolak, berarti kamu bukan Kristen. Karena ini kitabnya orang Kristen gitu loh. Bang gini Bang ya, saya jelasin. Dijawab Gini, Bang, dulu, gini, Bang, nggak gini, usah Bang. berat hati, Bang. Kristen itu kan Abang bangga. jangan meributkan teks. Bukan Saya sudah meributkan menjelaskan. teks. Saya sudah Di sini menjelaskan. dikabarkan, enggak, belum menyentuh satu pertanyaan saya. Di sini dikatakan bahwa kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, Kristen itu justru harus memberitakan kematian Tuhannya. Ya, Karena di sini dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. oke. Sudah beritakan belum kematian Tuhanmu? Ya kematian Yesus. Kematian Yesus. Sudah diberitakan. Iya kematian Yesus, Bang. Gini, Kematian Tuhan di sini. Gini, Bang. Lama-lama gue cubit Tuhan ginjalnya itu- pakai sabar tangan. dong. Tuhan itu kan gelar yang merujuk Ya kepada tahu sosok. gelar. Tuhan itu Yang gelar bilang itu yang bukan merujuk gelar kepada siapa? sosok. Nggak ada yang bilang. Tapi konteksnya itu berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang Ih, Yesus. tahu kematian Tuhan ini diberitakan. Kamu sudah belum? Ayo, beritakanlah kematian Tuhanmu hari ini. Gitu, cepetan.
Yesus memang mati. Kenapa? Apa masalah? Tapi kami nggak percaya bahwa keilahiannya yang mati. Allah adalah roh. Nggak Roh usah nggak bisa repot-repot. mati. Kematian Tuhan di sini bukan ilahi, roh apa. Nggak ada bahas-bahas itu. Kematian Tuhan kamu terima atau tolak? Iya, kematian Yesus. Konteksnya kan Kematian kematian Yesus. Tuhan. Toh. Ya, Tuhan ini kan gelar yang merujuk kepada Tertulisnya, sosok. Toh. tertulisnya memberitakan kematian Tuhan, jangan diganti Yesus. Di situ kematian Tuhan. Ya, harus lengkap dong. Tuhan ini Loh, kan Yesus itu gelar yang Tuhan merujuk kok, sang kepada pencipta sosok. langit dan bumi. Lah Yesus itu Tuhan, iya, sang pencipta langit tahu dan itu bumi. gelar kepada sosok, Dia- sosoknya mati, maka disebutkan gelar itu. Loh, tapi kan dia hidup, dia di Ribet. surga. Yang disebutkan datang kedua mati, kali. bukan hidup. Ini Ya, kenapa dia jadi hidup. kalian? Ini Ya, kenapa dia jadi hidup. kalian nggak pede? Tapi dia Nggak usah ragu, nggak usah ragu. Nggak masalah, nggak masalah. Ya artinya kamu harus memberitakan kematian Tuhanmu kan gitu. Iya, Yesus itu Tuhan saya, betul. Lah iya, kematiannya harus Tapi- diberitakan kan? Tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang Ya mati udah, gitu loh. bukan keilahiannya, tapi kodrat manusia yang dikenakan oleh Sang Firman. Tuhan di sini Sekali lagi disebutnya saya tegaskan, kematian Tuhan. kekristenan tidak pernah percaya bahwa keilahian itu bisa mati. Allah adalah roh. Jangankan Allah yang adalah roh, roh manusia aja nggak bisa mati. Lah memang gitu, makanya disebutnya kematian. Sama manusia mati kan terpisahnya Ya tubuh sudah, dengan Bang. roh. Ya, Kan jangan gitu. maksa. Jadi Nih, Kok maksa? Enggak, kami tuh paham ini sederhana sekali loh. Sederhana sekali. Contoh kematian presiden. Iya, presiden itu gelar kepada orang tersebut. Siapa nama aslinya kan tadi misal contoh Soekarno kan gitu. Presiden Soekarno sudah mati. Iya, ini kematian Tuhan. Tuhan ini gelar kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang mati. Yang namanya mati itu terpisah tubuh atau jasad dengan roh. Betul. Sebagaimana kita. Kan gitu. Nah ini Tuhanmu mati. Kalau kita manusia, biasa kan manusia. Manusia mati. Nah ini Tuhan. Tuhan mati gitu loh. loh, Yesus itu mati dalam tubuh jasmaninya, tapi rohnya tetap kekal. Yang disebut Bang Sama kayak kita. Udah aku bilang. Kita juga gitu. Kalau mati rohnya nggak mati. Ya sudah, Yesus itu Ya kan sudah. mati, Berarti rohnya benar mati, kematian masih Tuhan kekal. kan di sini. Nih ya, saya baca di Matius 27 ayat ke-45. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh Wah daerah diperkuat lagi. sampai jam 3, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dan suara nyaring, Elia, Elia, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, di saat Tuhan Yesus dibun-bun itu banyak dari kuburan-kuburan itu terbuka dan orang kudus itu yang itu telah bangkit. Lalu Yesus Dan sesudah kebangkitan Yesus nih, Yesus bangkit ya, dan sesudah kebangkitan Yesus Bangkit mereka dari mana? keluar dari kubur. oh ya udah habis Kebangkitan mati kan dia. Yesus. Dan Habis mereka mati kan? keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lah Jadi iya Yesus dia itu Tuhan Allah sendiri. Jadi siapa ya? Tidak, hanya ada. Apa panjang kali lebar malah Iya, poinnya iya, nggak Tuhanmu nyambung. mati jadinya udah gitu loh. Nih ya, Gini, kepada gini, pasukan dan Prabu dan menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi Itu dan malah seru itu apa baca yang kisah telah itu. terjadi. Gini, Lalu gini. berkata, sesungguhnya ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihatnya dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Iya, Yesus perempuan yang suka untuk setia melayani dampingin. dia. Dan di antara mereka terdapat Cie, Maria Magdalena dan cie, Maria ibu cie, kata Yakobus dan cie. Yusuf dan ibu anak-anak dari Yakobus. Memang dalam kisahnya memang di sini dalam
sejarah memang tercatat gitu. Tidak bisa Tuhanmu mati. kita tidak bisa rubah dan kita tidak bisa emang Oke. sudah digenapi. Tuhanmu mati kan udah kelar. Jadi Kristen itu mengabarkan kematian Tuhannya. Gak usah Nah, pakai bahasa-bahasa kok framing kan tema tadi. Setuju. Enggak perlu seperti itu. Jadi seolah-olah Bang Alif ini enggak Berarti mau kita mendengarkan pun sedang penjelasan. framing dong. Gini Bang Alif, saya kasih bahasa yang bagus ya. Tuhan Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia, udah clear. Betul, betul. Ya kan Tuhanmu manusia tadi disebutin. Mati dia. Udah. Nah, Udah, sekarang Siapa Tuhan tadi? kita Bang harus Alif bilang pahami Tuhan dalam kok. kedagingan. nah Tapi sekarang dalam gini. Allah Kak, yang oke, enggak gini tidak- loh. tidak Ini bisa kan jelas mati nih. Ini selamanya. iya Bu, Anda kan sudah memberitakan kematian Tuhan Anda tadi kan kronologisnya diceritakan. Oke, makin paham lah kami kan gitu ya. Kalau Tuhanmu mati beneran. Nah, sekarang Tuhannya Yesus mati nggak? Tuhannya Yesus. Yesus itu Allah itu sendiri. Kok goblok sih pertanyaanmu? Kok jadi kayak blunder? Kau Oh, belajar gitu ya? dari mana? Oke. Sekolah dari mana? Yesus kan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Bapa Tuhan langit dan bumi. Bapa di situ Tuhannya Enggak, Yesus. sekarang kau percaya Yesus Tuhan enggak? Kalau kau enggak percaya Yesus Tuhan, berarti kau juga punya Allah. Berarti kita punya dua Ngapain Allah. saya Kalau menuhankan orang pernah mati? Udah min dalik dah. Nah, itu bilang dalik. Tadi berarti dibilang orang juga mati sama kok pengikut dituhanin. punya tuh. Allah kan? Berarti Enggak. kita dua punya Allah kan? Berarti berbeda dong. Enggak, Sedangkan dengerin saya loh. mengakui Kan Yesus tadi itu Allah Yesus sendiri. berkata, Enggak, Yesus berkata, sekarang gini. kalau kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Yesus sebutkan. Enggak, Matius 11 nomor 25. Konsepnya Kan gitu. enggak gitu. Berarti Loh, kau itu berpikir konsepnya bahwa Yesus kau gimana punya sih? dua Allah. Enggak, sekarang Enggak, kita gini aja. Bu, dengerin loh. Ini Allah ajaran sebagai Yesusnya. Allah, kau Kalau sebagai tadi kan Allah ajaran yang lain, Kristen. Allah yang lain. Yang Sekarang kau tadi Allah yang yang mana? saya baca itu kan ajaran Kristen dan kalian sudah percaya kalau Tuhan Anda itu mati. Oke, selesai. Nah, sekarang menurut Yesus. Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Sekarang Pertanyaan dari situ saya, udah mulai ngaco, dikasih penjelasan berarti kau punya Allah yang lain. Berarti kita justru punya saya Allah sangat yang paham. berbeda. Anda kan menjelaskan. Anda tadi memberitakan kematian Tuhan Anda loh. Berarti Anda sudah kau kan memberitakan tidak mengakui kematian Allah Tuhan yang Anda, kronologisnya tadi dia mati dan lain sebagainya. Itu udah paham. Ya udah, Nah, sekarang itu aja. menurut Kau tidak Yesus, mengakui Allah Tuhan yang langit dan berbeda. bumi itu Berarti disebutnya kita punya sebagai dua Allah yang Bapa. berbeda. Nah, pertanyaan Dengar saya, ya. Kau punya Allah lain, dengerin. kita punya Allah lain. Jadi kita punya dua Allah. Tuh, Udah Allah. gitu aja. Ya kita memang berbeda. Kamu menuhankan orang yang pernah mati, kalau kami Ya tidak. sudah. Ya sudah. Ya, memang Kau beda. percaya saja Allah yang Memang tidak beda. Makanya tidak tadi dijelaskan di dalam Al-Quran, Tuhan itu yang Kau menghidupkan mempercayai dan Allah yang tidak mematikan. tidak berwujud. Itu Tuhan. Di dalam perjanjian lama Hanya juga Allah disebutkan Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan. Sementara tadi Kau Tuhan Allah Anda yang berhalusinasi. pernah mati lalu Kau diberitakan mengaku-ngaku kematiannya, punya kan gitu. Pertanyaan saya itu sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Tuhannya Yesus pernah mati enggak? Itu aja kok repot. Coba pengikut. Yesus kan berkata, Tuhan langit dan bumi itu Bapa, kata Yesus. Nah, kan saya tanya, kalau Tuhannya Yesus pernah mati enggak? Saya jawab Anda biar cepat, enggak akan pernah mati. Jadi Tuhannya Yesus tidak pernah mati, Tuhannya Kristen pernah mati. Nah, itu bedanya. Ya, jadi apa ya, diskusi sama Bang Alif ini sulit. Ya, Ya sulit lah, kalau gampang nanti saya kayak Kristen dong. bukan Sulit mempertahankan imannya, memang sulit ini. Ustaz Alif, sulit Dari memang. tadi pandangan saya sebagai orang Kristen itu tidak dipahami dengan baik gitu loh. Paham, Tuhan Anda sudah menjadi manusia, Enggak, namanya Anda Yesus. nggak paham sama Yesus sekali. ini diberi gelar Anda Tuhan, tidak lalu bisa dia pernah memahami mati. Apa yang saya sampaikan tidak sama sekali. Gitu loh. Maka tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus betul mati dalam keadaannya sebagai manusia.
Kami tidak pernah percaya Allah bisa mati, nggak pernah percaya itu. Ya Kenapa iya, kau Allah itu tuduh- tidak akan kau pernah pernah debat mati. sama aku? Kenapa kau Allah tuduh itu nih? tidak Aku akan belum pernah selesai jawab. mati. Yang mati itu Tuhan Anda yang bernama Yesus. Iya, aku Dalam- paham. Udah kelar itu dari tadi, ngapain juga diperumit? Halusinasi. Dalam keadaan Allahmu itu sebagai tidak manusia. nampak. Emangnya tidak saya pedagang berwujud. bubur halusinasi? Karena Allahmu zat, nggak gini-gini aja konsepnya. Allahmu kan zat, tidak ada bentuk, tidak ada Karena wujud. Tuhan kami Sama hidup. kayak Kalau iblis, Tuhan tidak kami ada, hidup, tidak ada mati. bentuk, tidak ada wujud. Jangan. Gimana mau Yang sama Nah, kayak Allah iblis tidak itu bisa mati. kalau Tuhannya itu roh. Karena iblis juga roh. Itu baru benar. Kayak gitu. Roh kan, Allahmu roh kan. Oh Tidak bukan berbentuk, dong. tidak Roh itu berwujud. ciptaan Allahmu roh Allah. kan? Tuhanmu yang Nah, roh. sekarang apa yang membedakan Tuhanmu apa roh. Allah? Iya, Tuhan Tuhanmu kami itu yang roh. Kan gitu. Allahmu seperti Iblis apa? juga roh. Allahmu seperti apa? Nah, Tuhan Tuhan Allah itu berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya. Kalau roh itu ciptaan Tuhan, berarti Tuhan berbeda dengan roh, dengan ciptaannya. Tapi kalau Tuhanmu Bagaimana itu kau roh, bisa- Tuhanmu bagaimana itu kau bisa roh, iblis juga menciptakan roh. Allah? Malah di sini sama. Kan kau tidak tahu sang penciptamu. Bagaimana kau bisa mengenal ciptaanmu? Tuhan mereka Jawab sama boleh aku. Bagaimana kau bisa mengenal Enggak ciptaanmu? punya mulut. Gimana Mengenal- bahasanya aja Pertanyaannya aja belepotan, nggak bagaimana? beres. Gimana Enggak, kamu kau tidak bisa mengenal ciptaanmu katanya? Wah, sang parah. penciptamu. Allahmu bagaimana? Oh gampang, kami mengenal Tuhan kami, mengenal Allah dengan cara mengenal ciptaannya yang bernama Yesus. Kelar itu. Adanya Yesus yang diciptakan oleh Allah, kami mengenal ada Allah sang Maha Pencipta. Ngaku-ngaku. Nah, masalahnya Yesus ini yang ciptaan Allah ini dituhankan oleh kalian. Nah, itu bedanya. Ngaku. Lah, Yesus sendiri mengaku dia itu ciptaan Allah kok. Gimana sih? Itu enggak kau angkat aku jadi nabimu aja. Ya. Di dalam kitab Anda dikatakan Yesus itu ciptaan Allah, kan gitu. Nah, jadi gampang untuk mengenal Allah yang berbeda dengan makhluknya. Kenali ciptaannya yang bernama Yesus. Bang Alif, di mana ayatnya Yesus ciptaan? Wahyu 3:14. Wahyu 3:14 apa? Permulaan dari ciptaan Allah, di situ dia mengaku. Permulaan dari Udah, ciptaan kamu itu angkat penyebab aku jadi nabi aja walaupun aku nggak penyebab ada ciptaan. Itu keilahian. berkorelasi di dengan dalam Yohanes 1 ayat 1. Gitu aja kan. Eno, Berkorelasi gantian dengan dulu saya, Eno. Udah Tuhannya banyak, diskusinya juga main rombongan, nggak bisa Iya, kamu satu-satu angkat kalian. aku jadi nabi aja. Sekarang Ya, aku jadi nabi nih. Kan gampang mengenal sang pencipta yang Gampang, tidak bisa kan? dijangkau Iya. oleh mata melalui Iya, ciptaannya gampang. gitu loh. Intinya pengakuan aja kan. Intinya pengakuan aja. Udah aku ngaku Nah, jadi iya. nabi nih. Ayo. Apa? Penciptaan dari ciptaannya. Ya kenali sang pencipta dari ciptaannya kan itu. Iya, angkat aku jadi nabi kan. Udah kau angkat aku jadi nabi. Ya kamu gabung aja sama Luga. Ayo gue perlu lanjut bentar, aku ambil minum. Iya aneh, lagian tiba-tiba dia angkat aku jadi nabi. Orang iya makanya Paulus saja nggak ada yang angkat jadi rasul, tiba-tiba kalian jadikan rasul gimana ya? Dari ciptaannya. Udah angkat aku jadi nabi supaya aku kenalkan Tuhan Iya, kepada kalau kamu, kan. kalau kami nggak heran kalau kalian itu menabikan kalau atau apa- kalau apa- mengatakan kalau- orang kalau itu kan, nabi. kalau aku bilang Maka Tuhan kalian itu gini, makanya kalian ada nabi kamu baru percaya. tuh, Nabi Luga. Nah, makanya gitu. Iya kan? Karena kamu nggak katanya kenal Tuhan yang pengakuan-pengakuan benar. saja gitu Kalau loh. Tuhan itu maha kuasa. Bisa pertama gantian dia nggak harus kamu melawan ngomong, hukum Eno? alam. Kalau aku bilang aku nabi, Wah, kau bisa memang percaya lah. aja. Yang penting Memang fine kalau aja. kalau kalau bukan percaya kalau fine. udah Kan gitu kan, ketemu Gofur. sama manusia yang menuhankan manusia itu memang susah ya. Enggak lah, Gofur. Nggak bisa diskusi dengan baik Ini gitu. aja. Coba tadi kita diskusi sama Bang Yakub itu bagus Oke, gitu kan. aku Nah klaim ini aku nabi, kelihatan aku nih kenalkan perbedaannya kamu Tuhan. sangat berbeda. Ya sangat berbeda. Bagaimana cara diskusi saja sangat berbeda. Karena nggak punya adab memang mereka itu. Oke, Bang Mengikut silahkan dijawab tuh. Wahyu 3 nomor 14 di situ dikatakan atau di situ Yesus mengaku dirinya ciptaan. Silakan. Dia jangan-jangan mau ngerubah lagi ya kitabnya. Oh, bahaya. Yang tadi ditolak. Aduh. Ada di rumah. Tadi itu mengenal Tuhan dari ciptaannya. Udah aku ngaku nabi nih. Mau kau angkat gak aku jadi nabi?
Orang nggak waras kok naik. Capek kalau kayak gitu terus. Silakan Bang pengikut. Wahyu 3 nomor 14 itu tanggapi di situ apa dibaca dulu Permulaan yang dari jelas. permulaan dari ciptaan Allah itu bukan ciptaan yang mula-mula, Bu. Anda salah menafsirkan itu. Permulaan dari Kok menafsirkan? Membacakan bukan menafsirkan. Ya, permulaan dari ciptaan itu penyebab. Penyebab penyebab? dari ciptaan. Iya, penyebab. Yang Di situ memulai permulaan ciptaan. dari ciptaan kok Iya, yang penyebab. memulai ciptaan itu berkorelasi dengan 1 Korintus Astagfirullahaladzim. yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Permulaan itu Yesus kan itu yang penyebab. awal yang diciptakan. Masa kalian tuh nggak paham? Kalian tuh pernah belajar bahasa Indonesia nggak sih? Gini, ciptaan yang mula-mula itu baru. Ini Lah, iya diciptakan, kan? permulaan dari ciptaan Allah, permulaan. Artinya Yang dia penyebab permulaan dari nah, ciptaan di situ Allah. yang dari ciptaan Allah itu siapa? Apa? Yang ciptaan Allah di situ siapa? Apa ciptaan Allah di situ siapa? La ilaha illallah. Permulaan Muhammad dari Rasul. ciptaan itu bukan ciptaan yang mula-mula, bukan. Tapi penyebab Permulaan dari ciptaan Allah di situ. berkorelasi dengan 1 Korintus yang olehnya Iya, siapa di situ yang ciptaan Allah di situ siapa? Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang ciptaan Allah di situ siapa? Ini saya buka ya di kitab Anda, sekaligus saya buka penafsirannya ya, yang diakui oleh kekristenan. Silakan. Tapi kalau Anda percaya, kalau Anda tidak percaya lagi, Anda punya tafsir sendiri, ya itu hak Anda sih. Nih, di sini dikatakan, Ke Kristen. oh iya dong, ini tafsirnya orang Kristen ya. Nih, Wahyu 3:14 kan di sini dikatakan permulaan dari ciptaan Allah kan gitu ya. Nih, di sini dikatakan nih Yesus di sini nih ya, di sini Yesus Tuhan Anda ini menyebutkan dirinya sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin, di sini Amin. Jadi nama lain Yesus itu Amin. Mang Amin. Dia yang teguh dan tak dapat berubah dalam sama semua tujuan dan janjinya, saksi yang setia dan benar. Kesaksiannya permulaan dari ciptaan Allah nih. Mengaku dirinya sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Nih, di sini jelaskan oleh penafsirnya, entah permulaan dari ciptaan yang pertama atau ciptaan yang kedua. Gitu. Jadi dia tuh tetap ciptaan. Tulisan siapa tuh? Mang Amin, Mang Juki, jeung Mang Oding. Enggak. Abang ambil sumber itu dari mana? Tulisan siapa? Kita Anda lah, Matthew Henry Tidak ini. ada orang Kristen yang percaya Yesus itu ciptaan, Bang. Lah memang Kristen kan tidak percaya isi kitabnya kayak mana sih? Iya kan kalian itu mempercaya Yesus itu Tuhan, hebat kan gitu. Ketika ada orang Kristen percaya Yesus itu ciptaan, gugur doktrin Tritunggal. Betul itu. Ya, makanya saya saya tanya percaya. itu tulisan Karena siapa? kalian itu landasannya dari Saya doktrin, nggak bukan dari percaya, tertulis. Saya nggak percaya itu tulisan. Bu, Kan kalian tugasnya membantai isi kitab Anda, gimana sih? Saya nggak Betul bantah. itu. Saya setuju. Tunjukkan Kalau Anda tafsir percaya dari Yesus kekristenan yang benar, ciptaan, gitu. Tidak perlu kalau itu. Anda percaya Yesus ciptaan, Tunjukkan Anda bukan tafsir Kristen, dari karena tugas kekristenan Anda yang benar, berarti nggak? membantah isi Bible-nya. Kok membantah sih? Lah, di situ dikatakan dia dari ciptaan kok. Bahkan penafsir Matthew Henry juga mengatakan entah ciptaan yang pertama, entah yang kedua. Tidak mungkin orang Kristen menafsirkan Yesus ciptaan, tidak mungkin. Mungkin. Astagfirullahaladzim. Ini kitabnya buka ya. Saya buka nih. Ini caranya. Nah, Jadi saya kamu cuma tuh tanya jangan itu tulisan siapa? Nih, Itu Matthew aja Abang Henry. nggak berani jawab kok dari tadi. Matthew Henry kamu, ya Allahu Akbar. Matthew Henry komentari. Ini kitab nih ya. Ini ada logo salibnya nih. Ini Al-Qur'an, sorry. Ini ada logo salibnya. Nih, ini Alkitab Sabda nih. Kita klik tuh. Nah, Wahyu 3 nomor 14. Kan tugas Kristen saya udah paham dari awal. Karena saya udah paham, makanya pasti akan ada bantahan. Karena tugas orang Kristen itu membantah isi Bible-nya kan gitu. Karena melawan doktrin. Nah, ini ada penjelasan nih, penafsirannya di sini kalau diklik per ayatnya. MHC Matthew Henry Commentary. Di sini ada TSK, ada Full Life, bukan tersangka ini ya. Ada Yerusalem dan seterusnya. Ini yang punya otoritas.
yang punya otoritas di kekristenan. Oke, nah kita buka dari Matthew Henry ini tadi saya buka. Nah ini entah ciptaan yang pertama atau ciptaan yang kedua gitu loh. Lah kan permulaan. Iya ciptaan. Kan poinnya tentang ciptaan dia itu. Tapi kan tugas Anda, saya udah paham, pasti akan membantah. Karena kalau Anda terima, Anda bukan Kristen. Karena biasanya orang Kristen naik diskusi membantah isi kitabnya gitu. Gini saya jelasin ya Bang ya. Penulis Ya, silakan dibantah kitab Wahyu atau- adalah penulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes. Ya. Yohanes memberikan gelar Alfa dan Omega kepada Sang Bapa dalam makna eksistensinya sebagai Sang Maha Ada yang selalu ada, tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, gelar itu disematkan juga kepada Yesus Kristus. Jadi bagaimana mungkin Yesus yang punya gelar sebagai Sang Kekal itu menjadi ciptaan? Itu mustahil, Bang. Abang yang Ya, salah mustahil. memaknai Iya, saya paham. Kalimat ini abang salah paham. Saya paham. Anda akan nuduh saya salah paham, saya paham. Anda akan mengatakan mustahil, saya paham. Fakta memang pahit, karena fakta tidak mengenal perasaan. Iya. Halo tuh. Ini Bang ya. Tunjukkan saya satu orang Kristen yang Pinter ini, benar. kayak puisi aja. Tunjukkan saya satu orang Kristen yang Tapi itu benar, data yang ya, benar Kristen. Ustaz Alif tadi data valid ya? Data, Pak Ali iya, masuk valid, sukan. Iya, valid, Ini valid. bukan Ya, masalah alhamdulillah. datanya. Percuma Anda tunjukin 1000 data, tapi kalau Anda nggak ngerti ya percuma gitu loh. Enggak, itu kan bukan data Islam dari Kristen, dari Ya, kalian juga. Percuma. Ya memang Bible percuma buat siapapun, termasuk ada kan bilang percuma, ya sudah, gak apa-apa sih. Silakan Ustaz Alif. So Kang Baal sok gantian. Saya waktunya iya. Rehat sejenak. Arek ya atuh iyo rekam saya. Baru mau di-live-kan YouTube Ustaz Alif lawan ini jemaat pendeta, dia bilang sok lanjut Ustaz Alif. Telat berarti naiknya dari tadi. Ya udah, tapi gitu ya udah kelar ya. Jadi saya udah paham, kalian itu kan pasti menyangkal, itu udah paham. Makanya kami sudah kebal dengan perasaan-perasaan begini kan gitu. Ya, Tapi faktanya tadi kan tema Anda setuju, begitu ada data kalian membantah karena melawan doktrin. Ya memang begitu. Ustaz Ali. Memang begitu kebiasaannya kan. Saya Rata-rata tidak ketika menyangkal naik. ayat Alkitab. Yang saya sangkal itu pemahaman Anda terhadap teks Alkitab. Oke. Pemahaman Anda yang salah terhadap teks Alkitab itu yang saya sangkal. Berdasarkan Bukan teks ayat Bible Alkitabnya. Anda, berdasarkan teks framing, Bible Ustaz. Anda harus memberitakan kematian Tuhan, di situ benar ya? Kematian Tuhan Yesus dalam keadaannya Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Loh, Nggak ada kayak gitu. Yang ada bunyinya kematian Tuhan sampai Ia datang. ya Berarti Anda kalian itu ya Gini, Ustaz merubah Ali, isi kitabnya ya, gitu kalau loh. Anda ingin mengerti Alkitab secara penuh, maka Anda tidak boleh mengabaikan ayat lain di dalam Alkitab. Nah, ayat yang ada aja satu ayat kau berusaha bantah, bagaimana dengan ayat yang lain? Anda harus mengerti siapa Yesus itu. Justru saya Yohanes 1 ayat paham. 14, firman telah menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Allah mengambil rupa seorang hamba yaitu manusia menjadi sama seperti manusia. Rupa Allah mengambil rupa Berarti, manusia. iya di situ kan Jadi, sudah kosong, Anda harus Tuhannya sudah memahami kosong kan? Siapakah Yesus itu? Manusia, Hah? manusia, antropos. Dia Menurut- mengaku diri menurut- sebagai menurut- antropos, manusia. Terus ayat di Yohanes 1 ayat 14 itu Anda mau abaikan. Filipi Enggak. 2 ayat 6 sampai 8 yang dalam rupa Allah setara dengan Sang Bapa mengambil Nggak rupa ada, seorang hamba. nggak ada di situ. Setara. Jangan ngarang, jangan ngarang. Jangan ngarang dulu Filipi dong. 2 ayat Ini 6 Filipi sampai kalau 8. saya buka lagi penjelasannya lagi Filipi 2. Filipi 2 ya. ayo. Kita CEO, buka ya. CEO. Oke. CEO dari keluarga Miguna Awas mulai datang. Filipi 2 nomor 3. Oke. Jadi kau dianggap di sini sebagai teos ya. Drama Korea lagi mulai. Aduh, mana sih? Jadi Ini Filipi 2 nomor 6 ya. Ini kita buka.
Pelan-pelan dulu kita baca ya. Nih. Yang walaupun dalam rupa theos tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini yang kosong apanya? Apa? Yang kosong apanya di sini? Yang kosong Hmm. kemuliaannya. Kan keteosannya dong. Kok kemuliaannya? Apa keteosannya? Lah teos itu kan ilahi Tuhanmu. Bahasa Yunaninya kan teos. Kok nggak paham kitabnya sendiri? Parah kau ini. Saya tanya, teos itu merujuk kepada apa? Hakikat Teos Allah? itu sesembahan Tuhan. Iya, itu merujuk kepada hakikat. Bagaimana Allah bisa mengosongkan kodratnya sendiri? Nggak bisa. Nah ini telah mengosongkan dirinya, ini apa ini? Dalam rupa teos nih, tidak harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang. Oh berarti manusia ini tetap Tuhan, tetap teos. Maksa loh. Bukan. Berarti menurut Anda manusia ini berarti tetap teos kalau gitu. Apa manusia tetap teos? Ya tadi kan mulianya aja yang dikosongkan. Lalu Tuhan. Ya kau sendiri yang bilang kayak mana sih? Itu kan Sang Firman yang hakikatnya adalah teos, ya, menambahkan kodrat manusia. Makanya dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Jadi jangan Anda katakan manusia itu teos. Kami nggak pernah bilang gitu. Lah, Anda di sini makanya saya tanya, yang kosong ini apa? Kemuliaannya. Oh berarti teosnya tetap ada kan? Cuman kemuliaannya yang tidak ada. Iya, Betul? mana bisa Allah menghilangkan Nah kodratnya berarti sendiri? benar yang mati tadi itu teosmu. Jangan kau tafsir lagi. Abang ini diskusinya maksa loh, bener. Loh, bukan maksa, Bang. Abang, Ini bukan bisa gereja jelasin masalahnya. sekali. Bang, Di sini dikatakan di sini mengambil- dikatakan mengambil rupa. Ini juga aneh. Yohanes 1:14 menjadi manusia, bukan mengambil tapi menjadi, berubah. berubah apa maksudnya? Ya menjadi daging. Bertransformasi gitu maksudnya. Nah itu kan firman itu telah menjadi daging kan? Ya salah. Makanya Oh salah lagi, kitabnya yang salah. Tidak seperti itu pemaknaannya gini loh. Jadi bukan bertransformasi seperti nasi menjadi bubur. Seperti itu kan maksudnya kan? Nggak seperti itu, Bang. Allah Lah kan tidak firman bisa itu telah berkembang. menjadi. Nih, dasarnya adalah Allah itu kekal, tetap tidak berubah. Allah Iya, bisa berkembang. yang berubah ini pasti bukan Tuhan kan? Maka ketika dalam teks ini dikatakan menjadi manusia, tidak boleh Anda tafsirkan Allah bertransformasi karena itu menentang sifat kekalnya. Bukan. Firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging, namanya Yesus. Nanti Iya, tapi tidak oleh Kristen. boleh dimaknai bertransformasi. Allah kehilangan kodrat. Telah menjadi itu loh, telah menjadi. Ya sekarang gini, ini analogi sederhana Bang ya. Ketika misalnya saya berubah, saya menjadi badut. Saya tidak berubah kodrat saya Jadi manusia. Ya saya hanya memakai kostum badut. Maka teks ini ketika dikatakan menjadi manusia itu Kenapa hanya enggak? Udah boleh berarti dimaknai. benar menjadi. Iya, tapi bukan bertransformasi. Lalu Allah kehilangan kodrat ilahinya, nggak seperti itu. Allahu Akbar. Loh, Kalau gini, Bang Pengikut, kalau kamu tadi menganalogikan kamu berkostum menjadi badut, berarti kamu tetap satu pribadi atau ada dua pribadi? Kamu dengan badut, berapa pribadi? satu pribadi dong. Satu pribadi. Kalau firman itu menjadi Yesus, maka itu masih berbicara tentang satu pribadi atau dua pribadi? Satu pribadi. Satu Ya pribadi. udah yang berarti mati benar. tadi kan? Yang mati tadi kan? Iya tuh. Gimana sih? Pribadinya itu pribadi ilahi. Nah, berarti yang mati Tuhan, betul. Benar. Yang mati Tuhan tadi. Abang ini lucu loh. Sok lah. Iya. Jadi gini ya teman-teman, sedikit Mas saya masuk ya. Jadi teman-teman, bahwa kalau Anda mengutip kisah di siapa tadi itu, Filipi ya. Iya.
Pernah nggak Yesus mengajarkan tentang manusia yang berubah jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia? Pernah nggak Yesus mengajarkan demikian? Paulus nih yang mengatakan, kan ini dari mana Paulus mengutip itu? Ya, jadi ada pernyataan-pernyataan Yesus yang secara tersirat menyatakan dia sebagai sang ilahi. Bukan saya, maksudnya ini. Enggak, Sabar dulu. Ada kok lari yang ditanya apa dijawab? ya kan saya bilang tersirat. Enggak, saya tanya harga cabai berapa? Kau tawarkan kambing, kan beda. Gini loh. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat. Ada taat lagi di sini, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ada ketaatan sini. Tetapi yang saya poinnya di sini adalah mengambil rupa manusia. Ini ajaran siapa ini? Tuhan mengambil rupa manusia ini ajaran siapa? Paulus dari mana? Paulus, Rasul Yohanes. Enggak, saya ini jangan lu lari-lari kemana. Ini yang Paulus yang Anda bawa tadi, yang kutip Filipi 2, Rasul 6. Paulus. Ya, Paulus dari mana Yohanes dapat pengajaran itu? mengajarkan hal yang sama, artinya kedua rasul ini tidak bertentangan. Oke, saya tanya dari mana Paulus? Oh, Apakah dari Yesus? Dari Yesus dong. Oke, di mana Yesus mengatakan bahwa Allah mengambil rupa manusia? Ya, jadi kami percaya bahwa Yesus berkata kepada murid-murid. Oh, kami. Jadi saya oke, poinnya tidak ada kan? Hanya percaya aja kan kata pernyataan Paulus. Lo enggak, Yesus. Makanya dengerin dulu dong abangku. Sabar. Diskusi Dari itu mana? sabar. Ya, ini dengarkan janji Yesus kepada murid-muridnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bukan itu. Yang rupa Sabar. manusia, di mana Tuhan mengambil rupa manusia dan mengosongkan diri? Dari mana Bukan. Paulus mendapat itu? Gue maksud Kok janji sih? Coba saya kalau nggak ada bilang sama saya, Baal anak baik, saya tidak tahu gitu. Itu aja nggak masalah kok. Maaf gitu loh. Nanti saya ajari maksudnya itu dari mana Paulus jangan gitu. ajari ikan berenang abangku, jangan. Enggak, saya 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Masalahnya saya paham ini. Enggak ngaruh bang, enggak ngaruh. Enggak, masalahnya pendeta pastor ini di sana ya sampai penatua ini sampai mengucapkan terima kasih sama saya gitu loh. Kok Anda coba jemaat minggu kok nggak mau menerima gitu loh. Menerima apa? Ya ini kamu dari mana? Paulus mengatakan bahwa Tuhan ini mengambil seorang hamba dan menjadi serupa dengan manusia. Ini dari mana ajaran itu gitu loh? Dari Yesus. Anda bilang di mana Yesus mengatakan? Saya boleh Silakan. jawab enggak, tapi jangan dipotong. Ya, dari mana Yesus mengajarkan bahwa manusia Tuhan ini mengambil rupa manusia di mana? Ya, saya boleh jawab. Iya, Anda disuruh kok, suruh jawab kok. Ya, tapi jangan dipotong. Ya silahkan. Ya, Yesus berjanji kepada murid-muridnya ketika dia mau naik ke surga. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Yesus berjanji untuk mengutus Roh Kudus yang akan memimpin mereka masuk ke dalam seluruh kebenaran gitu loh. Artinya Ditanya apa? santai, Di Bang, mana? santai. Oke, saya ulang. Bentar. Pertanyaannya saya ulang. Di Enggak, mana saya Yesus tahu, mengajarkan saya bahwa tahu, Tuhan saya mengambil rupa tahu, manusia ini di mana? Jangan aja. Abang minta pernyataan secara eksplisit kan, maksudnya kan? Iya dong. Jadi sangat konyol, Bang. Nggak ada. Kalau nggak, berarti nggak ada yang secara eksplisit tidak ada ya? Jangan menanyakan sesuatu yang tidak ada. Tetap Oke, kami baik. Tidak ada. percaya Betul. bahwa- Jawab sudah dari tadi tidak ada gitu loh. Kan gampang. Oke, saya ajari ya. Itu Anda mengatakan bahwa memang tidak ada ya. Oke, saya ajari. Ini adalah ajaran pagan penyembah iblis. Oke, di mana Baal anak baik itu datanya? Kan begitu. Ini ajaran pagan orang-orang Yunani yang penyembah iblis, yang menyembah dewa-dewa. Nah, ini ketika Paulus mengajarkan ajarannya, bukan ajaran Yesus ya, mengajarkan ajarannya ke Romawi, ke Yunani dan lain-lain, di sana dia disambut oleh mereka. Dia bilang begini, sambutan mereka nih, orang-orang kafir sana, orang pagan penyembah iblis ini, dan iman orang-orang iblis ini diterima oleh Kristen sekarang, mengikuti ajaran iblis. Dia bilang apa? Dewa-dewa itu telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, saya udah beberapa pendeta saya ajari jangan gunakan ini. Kalau kalian tidak mau dikatakan pengikut iblis.
Karena ini ajaran agak pagan yang di orang Yunani sana. Bagaimana Paulus ingin diterima di sana sehingga ajaran pagan penyembah iblis ini akhirnya diganti casingnya. Yang tadi dewa-dewa jadi Yesus. Oke, saya baca ya. Dewa-dewa telah turun. Ketika orang banyak melihat saya baca dulu, sabar ya. Ketika orang banyak melihat apa yang tertulis, sabarlah. Ketika orang banyak, kenapa sih Anda nih kok panas kelihatannya tantrum? Ketika orang banyak melihat, sabar dulu lah, karena Anda kan dari tadi saya bilang kalau tidak tahu minta maaf, Baal, maaf tidak tahu. Anda tidak mau. Jangan framing abangku, Loh. jangan. Bertanya Tadi kan sesuatu saya yang- sudah bilang Bang, kalau Anda framing. tidak tahu, Saya Anda jadi kan menjawab, framing. oh ini adalah ini. Suka framing sih. Enggak gini loh, lucu. Anda bertanya sesuatu yang memang tidak tercatat. Memang Tidak tercatat di dalam Alkitab. Lalu Anda memframing saya tidak tahu Loh, gitu loh. loh, sekarang saya kan ditanya di mana Yesus mengatakan itu, Anda bilang tidak ada. Sudah dijawab. Oke, saya ajari. Makanya saya ajari. Ada di Bible Ajari ini. apa? Sabar dulu. Makanya jangan panas. Ya, silakan. Ini adalah bukan ajaran Yesus, saya bilang. Ini adalah ajaran iblis, ajaran dewa-dewa yang dijadikan iman oleh teman Kristen. Oke, paham? Bukan ajaran Yesus, karena Anda sendiri sudah mengatakan bahwa memang Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Anda tidak bisa menjawab dari mana. Nah, Itu saya framing. Itu framing lagi ya, Bang. Anda kan sudah mengatakan tidak ada. Kok jadi main Saya enggak jadi bilang main itu tantrum tidak. begini? Bang, Kok jadi tantrum Bang begini? framing, Bang Sabar framing. dulu. Sudah, diam. Mau potong-potong. Kok jadi tantrum begini? Saya mau bicara kok dipotong-potong. Saya kan sudah iakan bahwa memang tidak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Ini ajaran siapa gitu loh. Ternyata ini ajaran iblis, penyembah pagan. Ayatnya ada. Bukan ajaran Yesus. Nah, ajaran iblis, ajaran pagan ini diambil oleh teman-teman Kristen, dijadikan adalah sebagai keimanan. Kalian ini penyembah iblis, penyembah dewa, karena mengatakan itu bukan ajaran Yesus. Betul. Di mana datanya? Baca Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Penyembah iblis kalian ini, bukan pengikut Yesus. Kita baca ya. Ketika orang banyak melihat apa yang terjadi yang telah diperbuat Paulus, mereka itu, orang-orang pagan ini, orang-orang Yunani, yaitu berseru dan dalam bahasa Likoania. Apa katanya? Dewa-dewa itu telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Yesus ini turun, penjelmaan dari Tuhannya katanya, mengambil rupa manusia. Ini ajaran pagan. Kalian itu penyembah iblis. Betul ini. Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda harusnya mengutip ajaran-ajaran Yesus. Apa yang Yesus ini sampaikan, ikuti. Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Tetapi kenapa kalian mengikuti ajaran-ajaran iblis? Itu salah satu contoh adalah kalian pengikut iblis, penyembah dewa-dewa. Kemudian yang pertama lagi sebenarnya, yang pertama adalah Kristen. Kristen ini adalah ajaran iblis ini ya. Kata Kristen ini di Antioquia itu disebutkan oleh orang-orang kafir, orang-orang penyembah iblis. Kalian ambil lagi ini Kristennya. Diambil lagi nih. Jadi memang kalian itu bukan ajaran Yesus, penyembah iblis kalian ini dewa-dewa. Gitu aja dari saya, Bang Gopur silahkan. Saya sudah sampaikan, jadi kalian kalau tidak mau minta maaf sama saya, ya nggak apa-apa. Tetapi malam ini saya ajari kalian ini penyembah iblis, mengikuti ajaran-ajaran iblis, bukan pengikut Yesus. Demikian, lanjut. Bang Gopur, halo Bang Alif. Gampang kok. Bang Gopur. Oke, silahkan Bang Papuan. Selamat pagi, Bang Papuan. Aduh, kalau mau ngomong jangan sambil nyelam-nyelam terus, Bang. Kalau nyelam-nyelam nggak kedengeran. Oke. Yang itu apa? Yang tadi Kisah Para Rasul berapa ya? Mau tanya ke Bang Baal 14 tadi. nomor 11. 14 nomor 11 ya. Aku bagi ketiga orang-orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam Likonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Tadi kayaknya salah di ini deh, salah di salah di itu
ditafsirkan. Duh, kan cuman membaca, Bang. Iya, iya, kalau dibaca doang satu ayat doang itu kan jadinya salah itunya. Saya nih Bang dari Kejadian sampai Wahyu saya Bang 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem sudah Bang. Jadi jangan ajari saya ini pengajar. Iya. Kalau debater itu Iya. Bang Juma debater, Iya. Ustadz Alif debater, Bang Gopur debater, Bang Adi Selebes debater. Saya ini guru yang luar biasa saya ini. Saya tidak Iya, perlu Bang. didebat karena saya ini banyak pendeta-pendeta yang tersadar. Oh bahwa ternyata sekarang tidak boleh menggunakan Filipi 2 tadi, tidak boleh, itu ajaran iblis. Banyak yang tersadar. Awalnya sih begitu seperti Anda. Sekarang tersadar loh. Karena saya memang orang hebat. Orang saya ini kan orang bijaksana, bijak sini, Iya. bijak situ kan, pengajar gitu kan, memberitahu Pasti, gitu. pasti. Oke, alhamdulillah, makasih. Terima kasih ya, lanjut Pak Gopur. Terus yang tadi Ya. yang aku nggak paham itu kan itu ayatnya dia kan ngomongnya gini, yang ayat 11 itu ya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Lakonia. Dewa-dewa Likonia. telah turun ke tengah-tengah, iya. Kita dalam rupa manusia, ya kan? Jadi mereka itu melihat Paulus ya, bukan melihat Tuhan Yesus ya. Soalnya kan tadi kan katanya melihat Tuhan Yesus ya kan. Jadi cuma lurusin dikit nih. Jadi yang tadi yang mereka lihat itu bukan Tuhan Yesus tapi Paulus. Ya, Jadi orang-orang yang di sana itu berpikir bahwa itu Paulus apa Oke, itu dewa, gini. seorang Bang, Paulus Gini itu maksudnya. dewa Bang gitu. Alif, Pak jangan, Puan. jangan dipotong dong, jangan dipotong. Iya, Pak. Enggak, saya udah paham ya. Dipotong aja kan dia karena si Papua ini kan Dari tadi si Papua ini kan tidak tahu, baru tahu ayatnya sekarang kok mau menjelaskan. Saya di 14 tahun di Pacitan, maksudnya 3 tahun di Yerusalem kok Anda menjelaskan gimana sih? Iya, maksudnya kan gini loh. dari bacaannya Ini kan semua- kita lihatnya kayak gitu, Bang. Betul, Terus betul. teksnya Gini. aja. Makanya gini poinnya di sini loh teman-teman Kristen, berdasarkan ilmu yang pernah saya serap dari Kang Baal ini. Jadi gini, di sini kisah para rasul ini sedang menjelaskan dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia merujuk kepada Paulus. Ya kan? Iya, itu Dan kepada kepada Paulus, Barnabas. Likonia ini sebuah dialek bahasa Iya. Yunani. Di tengah bangsa Yunani di Iya, sini betul. dijelaskan kan gitu. Jadi konsep Iya, dewa benar. Itu atau sesuai teksnya theos ya. turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep kafir pagan Yunani. Iya, Betul? karena mereka melihat ada sesuatu Iya. yang berbeda dari antara dua Nah, orang ini. iya itu konsepnya. Makanya Barnabas mereka Iya, sebut betul. Zeus kan gitu ya. Nah, Iya, iya. jadi gini Bang Jadi bukan poinnya. Tuhan Yesus gitu maksudnya. Ini bukan Yesus, betul. Iya, Nah, benar ya. Iya, nah ini pagan Yunani ini kan jauh sebelum Yesus, kan gitu. Oke, Iya, betul. Oke. ini kalau dewa-dewa turun ke tengah kita dalam rupa manusia konsep pagan Yunani, kalau Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia konsep Kristen, betul? Betul? Ini kan Betul. Betul. Ini kan cocok Betul apa benar? Loh, Iya. Kristen itu kan dari Nah, tadi ini kan menjelaskan cocok Tuhannya lagi. turun ke bumi dalam bentuk manusia. Oh, dari tadi ya, aku cocokologi baru sih? ikut ya. Bukan. Nggak, Kristen maksudnya kan yang itu, tadi, kan yang Kristen tadi itu mengimani saya boleh tanggapin dikit, Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke bumi dalam bentuk manusia. Itu kan konsep Kristen. Ini sama atau beda? Beda. Dia dalam bentuk manusia dan dalam bentuk Kecuali Tuhan. yang waras pasti akan mengatakan sama kan gitu. Nah, jadi kalau konsep pagan Yunani ratusan tahun yang lalu mereka konsepnya itu dalam bahasa Yunani Likonia, mereka mengatakan ketika ada orang melakukan mujizat, contohnya kan di sini Paulus melakukan mujizat sama Barnabas, maka mereka katakan inilah dewa atau dewa-dewa Dewa, yang turun ke oke. bumi dalam rupa manusia kan gitu. Iya. Nah, itu konsep pagan Yunani. Tapi kalau konsep Jadi Kristen di cocokologi gitu ya maksudnya. bukan, beda saya bilang. Kalau konsep Dia kan Kristen, disamain kayak kalau konsep Kristen, Tuhannya turun ke bumi dalam rupa manusia. Iya.
Iya, itu. Nah, sudah berarti kalau sudah iya selesai. Kalian penyembah dewa, penyembah iblis, gitu kan cuman diganti casing. Oh Yesus oleh Paulus, gampang kok, apa sih Bimbel ini? Kalau Gampang.